Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat ke-8 yaitu Al-Anfal ayat 55 dan 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabbi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Inna sungguh syarra seburuk-buruk dawab. Dawab ini bentuk jamak dari dabah, hewan artinya. Seburuk-buruk hewan. Atau diartikan dengan makhluk ya, makhluk hidup. Indallah, tapi menurut Allah adalah alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman. Maksudnya menutup hidupnya ya dengan tidak beriman. Kenapa sifat orang kafir ini sebagai syarat dawab, seburuk-buruk hewan, makhluk hidup? Alladzina ahadta minhum, yaitu orang-orang yang kau janji dengan mereka, ya, berjanji dengan mereka, summa yanqudun, kemudian mereka mengkhianati ahdahum, janji mereka, fi kulli marrah, dalam setiap kesempatan. Setiap kesempatan perjanjian selalu dikhianati. Wa hum la yattaqun, dan mereka tidak takut. Ya, artinya tidak takut di sini tidak merasa bersalah. Nah, apa kata-kata dalam ayat ini yang terdiri dari fi'il? Pertama adalah kafaru, la yu'minun, ahatta, yang kudun, la yattaqun. Ya. Kafaru fi'il madi, la yu'minun fi'il mudhari, ahatta fi'il madi, fi'il mudhari, yang kudun. Ya. Kemudian yattaqun fi'il mudhari. Berkata seorang penafsir Sam'ani mengatakan hadil ayat mathal. Ayat ini adalah perumpamaan. Karena di sini ya seburuk-buruk hewan itu. Orang kafir kan bukan hewan, manusia kan. Berarti ini perumpamaan. Ini sama dengan yang Allah firmankan dalam surat 7 ayat 179 nanti. Nanti di ayat 179 surat ke-7 ya, bukan ke-8. Surat Al-A'raf 179, Allah berfirman, ulaika kal an'am. Mereka seperti ternak. Balhum adol, bahkan lebih parah. Di surat 7 179, Samahullahu ta'ala dawaban wa an'aman. Allah menamai orang-orang yang tidak berfungsi lagi kemanusiaannya, ya, dinamai dengan dawab dan an'am. Dawab itu binatang melata sebenarnya. Tapi ada juga artinya hewan. Ya.
dan an'am, ternak. Sehingga ada definisi dalam mantik, dalam ilmu logika, manusia itu hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang bisa bicara. Tapi oleh Endang Saifuddin Ansori bisa bicara. Apa bedanya manusia dengan hewan gitu? Dilihat dari penampakan itu apa beda? Ya kita berbaju dia enggak. Ya, kita cukur dia enggak gitu. Contohnya gitu kan. Nah, kegiatan manusia ini yang dianggap indah namanya budaya. Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Budaya itu midman, berkarya, punya karya. Kalau hewan gitu-gitu aja, tidak bisa memperbaiki dirinya. Satu-satunya yang ngebedain manusia dan hewan, menurut Endang Saifuddin Ansori, kalau menurut ahli mantik ya, ilmu mantik, ilmu logika, manusia itu adalah hewan yang bisa bicara. Tapi Endang Saifuddin Ansori tidak mengartikan bicara, bertanya. Sebab kalau bicara, kambing pun nyuara. Ya, kalau arti bicara itu cuma kita nggak ngerti bahasanya aja. Ya kita lihatlah binatang-binatang, burung dengan sesamanya juga berkomunikasi. Tapi satu-satunya yang membedain itu bertanya. Walaupun burung beo bisa menirukan suara manusia, dia nggak bisa nanya. Tuh. Kamu tinggalnya di mana? Paling niruin aja, kamu tinggalnya di mana? Saya di sana. Lah kamu? Dia nggak bisa jawab. Nah, bertanya itu adalah berpikir. Maka kembali, manusia adalah hewan yang berpikir. Berpikir itu bertanya. Apa bedanya bertanya dengan berpikir? Orang yang berpikir itu bertanya secara pasif. Oh kenapa bisa jadi begini? Dia nanya sendiri, jawab sendiri, itu berpikir. Nah ketika dia ada lawan bicara, ya, baru dia ungkapkan, namanya nanya. Nah itu kita kembali sini. Itu perbedaan manusia secara fisik ya. Sisanya, kalau orang sudah tidak bisa mikir lagi, kalau dalam surat 7 ayat 79, Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannam. Sungguh kami sudah sediakan jahanam katsiran minal jinni wal ins, untuk banyak jin dan manusia. Mengapa mereka masuk jahanam? Lahum qulub, mereka punya kalbu, la yafqahuna biha, tidak untuk memahami. Walahum adhanun, mereka punya telinga. Adhan apa ayun ya? Adhan dulu ya. Mereka punya telinga tidak untuk mendengar. La yasma'una biha. Kemudian walahum a'yun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tidak untuk melihat. Jadi Allah mengibaratkan akal itu dengan tiga komponen yang ada pada manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Sehingga ahli fikih mengatakan, kalau manusia hilang kemanusiaannya, maka dia bebas syariat. Bebas dari syariat. Tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, tidak perlu haji, dan seterusnya. Yaitu orang yang terlahir buta dan bisu. Kalau orang terlahir bawaan, buta dan bisu, itu nggak perlu sholat. Ya kan, bayangin aja, bagaimana ngajarin dia sholat. Nggak ngeliat, dia omongi nggak denger. Nah, terus ngebayanginnya gimana, kan susah. Nah, itu bebas syariat ya. Jadi kehilangan kehilangan akalnya. Nah, kita kembali sini. Jadi kata sam'ani ini adalah perumpamaan liqillatin tifaihim biuqulihim, karena mereka tidak memanfaatkan fungsinya. Fungsi akal itu kan untuk berpikir. Ya, ini tidak dipakai. Wa albabihim, serta lub. Lub itu kecerdasannya. Wa asma'ihim,
pendengaran, wa absarihim, dan penglihatan. Jadi tidak difungsikan dengan baik. Wa qala Alusi hadza syuru'un fi bayani ahwal sair kafarah ba'da bayani ahwal muhlakin minhum. Kata Alusi, Allah pada ayat ini mulai membicarakan sikap atau sifat orang kafir setelah menjelaskan orang-orang yang dihancurkan, generasi yang dihancurkan. Walam yaqul subhanahu syarran nas. Allah tidak menyatakan di ayat ini seburuk-buruk orang. Tapi Allah menyatakan seburuk-buruk hewan, seburuk-buruk makhluk hidup. Ya. Imaun, ini menjadi isyarat annahum bima'zilin an mujanasatihim, bahwa manusia yang kehilangan akalnya itu disingkirkan dari komunitasnya. Jadi bukan manusia lagi. Ya, contohnya beginilah. Naudzubillah, kalau kita punya saudara, punya kerabat, punya family, kehilangan akalnya. Kehilangan akal itu kadang-kala disebabkan panas. Panas cukup lama, didiemin. Jadi panas itu mengakibatkan saraf otak putus. Jadi nanti kalaupun sembuh dia, apa ya namanya orang tuh blow on, apa ya? Tahu nggak? Blow on, nyerang mah enggak, tapi kayak kehilangan iya, kecerdasan. Itu nggak bisa kerja, nggak bisa apa itu. Udah aja itu numpang terus seumur hidup. Ya, dari saudara, dari ayah saya juga ada, numpang seumur hidup. Jadi nyerang orang mah enggak. Tapi kayak gimana, kayak keleleng-seleng gitu. Nah itu karena salah satu penyebabnya, ya, kalau tadinya lahirnya sehat, itu panas dibiarkan terlalu lama. Demam. Demam itu kalau lama, itu akan memutus saraf. Saya pernah diingatkan itu. Mungkin ada ini, peringatan dari seorang ayah yang anaknya diperlakukan seperti itu, ya keteledoran lah. Keteledoran tuh bisa jadi nggak punya biaya ya. Nah, jadi dia nasihat pada saya, jangan sampai kau biarkan anakmu panas berlarut-larut. Sebab kau akan menyesal seumur hidup. Dia akan menumpang, dia nggak bisa hidup sendiri nanti. Begitu terus. Itu mungkin terjadi di kalangan kita. Kita kembali ke sini. Jadi kalau manusia kehilangan kecerdasan itu akan seperti itu. Ya, jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Makanya itu kita harus perhatian itu ya. Kalau sakit-sakit, terutama panas. Jadi beliau memberi nasihat, diare memang membutuhkan waktu 24 jam. Kalau tidak tertolong, dehidrasi, muntaber. Tapi kalau orang sembuh dari muntaber, normal. Kata dia, normal. Biasa lagi. Berbeda dengan demam. Demam yang melampaui batas, begitu sembuh, itu daya kecerdasannya berkurang. Dan itu sayang sekali. Disayangkan, nggak bisa diganti lagi. Nggak bisa sembuh seumur hidup. Kita kembali sini ya. Ba'da walam yakul, Allah tidak mengatakan syarran nas, tapi seburuk-buruk makhluk hidup, tidak seburuk-buruk manusia. Ini memberi isyarat kalau manusia, kemanusiaannya sudah hilang, maka dia kembali kepada asalnya, yaitu makhluk hidup. Jadi kan itu genusnya ya. Jadi makhluk itu kan ciptaan Allah ada. Seperti yang saya sering katakan, kita bersyukur pada Allah karena ditakdirkan menjadi makhluk hidup. Ya, benda-benda mati yang dilambangkan oleh Allah dengan samawat, jibal, 3. Ya, langit, bumi, dan gunung pernah diberi kesempatan oleh Allah untuk memimpin dunia. Itu terdapat dalam surat 33 ayat 72. Allah mengatakan aradna ya. Aradna alas samawati wal ard. Ingatlah ketika kami menawarkan kepada langit, inna aradna,
Sesungguhnya kami menawarkan kepada langit-langit dan bumi, wal jibal dan gunung-gunung. Ya. Alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka tidak mau menerimanya. Nah, ini sebenarnya apa yang membedakan manusia dengan langit, bumi dan gunung? Kalau di ayat ini namanya amanah. Amanat. Amanat apa yang membedakan manusia dengan makhluk mati, makhluk tidak hidup, benda mati? Kata para pakar, daya pilih, free will, daya pilih. Contohnya kita selalu dihadapkan pada Allah, faman syaa'a ayyumin, faman syaa'a yu'min, yang mau beriman silakan beriman, yang ingin kafir silakan kafir. Inna a'tadna, cuma untuk orang kafir kami sediakan ini, untuk orang yang beriman ini. Pilihan. Ini yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Jadi kita pilihan. Maka itu kalau kita berbuat baik dapat ganjaran, pahala. Kalau kita berbuat sebaliknya, dapat hukuman. Karena kita dipilih, ya, bisa diberi kemampuan memilih. Kita kesini lagi. Fahum la yu'minun, mengapa mereka dianggap syarrad dawab? Karena mereka tidak beriman. Kafaru fahum la yu'minun, tidak beriman. Mengapa ditulis lagi la yu'minun? Kafir kan cukup, orang yang kafir, kan? Dilangsungkan dengan yaitu orang-orang yang sering engkau berjanji dengan mereka kemudian berkhianat. Tapi kenapa oleh Allah disebut lagi kata maka mereka tidak beriman? Kenapa? Karena Allah masih tunggu orang kafir itu sampai kematiannya. Jadi Allah sudah memastikan seburuk-buruk hewan, seburuk makhluk hidup adalah orang-orang yang kafir sampai kematiannya tidak beriman. Tuh, maksudnya ayat ini begitu. Jadi kalau di tengah-tengah jelek, nakal, Allah masih tunggu sampai kematiannya, sampai menghembuskan nafas terakhir, tidak beriman, itu seburuk-buruk hewan. Maka mayatnya itu nggak beda dengan mayat hewan, ya, nggak beda. Sama Allah Ta'ala dawaban wa an'aman. Hukmun mutarattibun ala tamadim fil kufri wa rusukhihim fi. Hukum yang mereka terima karena mereka terus dalam kekafiran dan mantap, tidak merasa gelisah, terus berakhir dengan kekafiran. Wa tasjilun alaihim bikaunihim min ahli tawa'. Dan Allah mencatat mereka sebagai orang yang punya watak. Jadi wataknya tidak bisa berubah sampai akhir hayatnya. La yalwihim sarifun. Tidak peduli ada orang yang menasihati. Wa la yuthnihim atifun. Tidak peduli pada perasaan. Enggak merasa bersalah. Ji'abihi ala wajhil i'tirad. Ya. Didatangkan dengan bentuk i'tirad. Itu menentang. Jadi selalu menentang sampai kematian. Wa qala Muhammad Rashid Ridha inna syarad dawab indallah ala kafir la yu'minun ay inna syara ma yadubu ala wajhil ardi indallah ay fi hukmil adli alal khalqi humul kufar. Artinya seburuk-buruk apa yang ada, yang hidup di atas permukaan bumi, menurut Allah, pada hukum Allah yang adil, ya, yaitu orang kafir. Jadi menurut Allah, seburuk-buruk makhluk hidup yang berjalan di muka bumi adalah orang kafir. Fil ladzina jama'u ala asri kafir wal israr alaihi wa rusukh fihi, yaitu orang yang kafir serta terus sampai akhir hayatnya. Kan bisa saja kan orang di usia sekian dia kafir tapi menjadi muslim. Nah ini enggak masuk syarat dawab. Tapi kalau dari akhir awal lahir sampai kematiannya terus mantap, tidak pernah mau berubah, ya, itulah seburuk-buruk makhluk hidup.
menurut Allah. Bihaitsu la yurja imanuhum jumlatuhum au imanu jumhurihim. Artinya mereka tidak bisa diharap lagi keimanannya. Tapi kalau masih hidup masih ada kemungkinan ya. Hidup itu kesempatan istilahnya. Hidup itu kesempatan. Kalau sudah tidak hidup, kesempatan tutup. Mu'anidina lahu, menentang Rasulullah, jahidina ingkar kepada ayat-ayat Allah, al-mu'ayyati li risalati ala ilmin. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan dalam ayat surat Al-Baqarah, ayat 146. Ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Jadi bukan nggak kenal. Mereka mengenal Nabi, tahu persis lahirnya anak siapa, kedudukannya, tinggal di mana, tahu persis. Seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Tapi kau ya tega sampai mengingkarinya. Wa bayyana muqallidina jamidina ala taqlid la yanzuruna fid dalail wal ayat. Dan ayat ini ditujukan kepada orang muqallidin. Ya, hidupnya itu selalu ngikut orang, tidak punya pendirian, tidak mikir. Ya, Allah memberikan fasilitas akal yang seharusnya dia gunakan untuk mencari kebenaran, itu tidak digunakan dengan baik. Wala yabhasuna fil hujjati wal bayyinat. Dia tidak mencari hujah dan keterangan. Nah ini ya, kenapa dia nasibnya begitu. Hatta hamalahum dzalika ala naqdil uhud. Sehingga itu yang mendorong mereka untuk mengingkari janji. Ya, kalau menurut versi saya itu begini sih. Orang selalu berbuat karena emosi. Artinya suka tidak suka. Kalau dia mengedepankan emosi, suka tidak suka dalam mencari kebenaran, ini akan tertutup. Ya, contohnya dia melihat orang lain nih, karena nggak suka, semua yang lahir dari orang itu nggak ada benernya bawaannya. Sebaliknya kalau udah demen sama orang, ya biar jelek dibagus-bagusin. Nah ini yang sering terjadi pada kita. Jadi mengedepankan melihat orang bener nggak bener itu dihadapkan pada tergantung kita suka apa nggak sama dia. Kalau udah suka, ya istilahnya biar jelek bawaannya bagus. Kalau udah suka. Sebaliknya kalau udah nggak suka, kalau udah benci, ya orang biarpun berbuat baik bawaannya jelek, selalu komen-komennya negatif. Nah kita diminta untuk adil, jangan mengedepankan perasaan. Ya, dan ada satu ayat, ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. Janganlah mendorong kamu kebencian. Jangan kebencian mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. I'dilu, adillah. Wa aqrabu littaqwa. Ya, karena keadilan itu lebih mendekatkanmu pada takwa. Ya kita hidup sehari-hari juga begitulah. Contohnya pada makanan, itu pada orang begitu. Kalau kita udah nggak suka, biar disebut 1000 vitamin di situ, tetap aja orang enak. Ya, bahasanya tetap nggak enak. Nah, begitulah kita. Ubira anhum bidawab wa huwa lafzi ghalabus simalu fil bahaim zawatul arba'. Diibaratkan di sini mereka sebagai syarrud dawab. Dawab itu adalah binatang yang berkaki 4. Dawab itu hewan berkaki 4. Dawab. Padahal kaki manusia cuma 2. Ya, ini satu kiasan namanya majas. Saking jeleknya itu. Jadi hewan, seburuk-buruk hewan yang ada di muka bumi ini, dawab itu maknanya bergerak sih. Hewan yang bisa mobile, itu namanya dawab. Ya. Adalah manusia yang tidak beriman. Li'ifadatin annahum laisu min syarral bashar faqat. Mereka bukan sekedar seburuk manusia, tapi seburuk hewan. Jadi jangankan dibandingkan dengan manusia, bahkan dibandingkan dengan hewan pun mereka terendah. Tidak lebih baik daripada kambing. Kenapa?
balhum adal, bahkan mereka lebih sesat, lebih buruk daripada hewan liar. Li'anna fiha manafi', karena pada hewan masih ada manfaatnya. Ya, kita lihat kambing, walaupun dia nakal, kalau udah gemuk bisa dipotong. Manusia nggak bisa diapa-apain. Ya, Anda coba gorok manusia, ya urusannya dengan polisi. Wa haula la khaira fihim, mereka tidak ada kebaikan. Wala naf'a li ghairihim, tidak bisa memberi manfaat orang lain. Fa innahum li syiddati ta'assubihim li jinsihim qad saru a'da li sa'ir bashar. Bahkan manusia kalau udah wataknya penjahat, susah diomongi, itu akan memusuhi semua orang berdasarkan golongan. Ya, contoh Yahudi ini. Yahudi itu sudah ada di dalam hatinya, mereka itu paling unggul, ras terbaik di dunia. Kepengen mereka begitu anggapannya. Jadi menganggap orang lain, salah ini man. Apa itu? Nah, itu sudah anggapannya begitu. Kan Allah menanamkan kepada kita, jangan melihat bentuk, jangan melihat suku, jangan melihat bangsa. Yang unggul di sisi Allah adalah atqakum. Ya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia. Islam menyadarkan, ya. Sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari laki-laki dan perempuan. Syu'uban wa qabail, serta dari bangsa-bangsa dan suku-suku. Li ta'arofu, agar kalian saling mengenal. Ingatlah, yang terbaik di sisi Allah bukan dari mana kalian berasal, dari suku apa, bangsa apa, tapi atqakum. Sebab kalau terdiri dari bangsa tertentu nggak bisa milih. Kita ditakdirkan suku Sunda, yang terbaik adalah orang Jawa. Waduh, ya saya Sunda, berarti nggak bisa. Ya kan? Jadi sesuatu yang tidak milih tidak akan dibebankan pada kita. Dan tidak boleh diwadani. Tidak boleh diwadani. Kita ngewadani asal muasal orang, bentuk fisik, itu sama dengan ngewadani penciptanya. Makanya Islam melarang memanggil kafir pada orang kafir. Memanggil kafir pada orang kafir, nggak boleh. Ada orang kafir lewat, lu muslim, Fir, kemana? Nggak boleh. Haram. Kan? Terus ya ayat yang lain surat An-Nisa, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu menggunakan sigot majhul. Apabila kamu disalam, disampaikan salam, balaslah dengan yang sama atau lebih baik, tanpa melihat asal usul dan latar belakang orang yang mengeluarkan salam. Contohnya gitu. Assalamualaikum Pak Haji. Kita nggak perlu nanya, lu Islam apa? Apa agamanya? Nggak boleh, nggak usah nanya. Nah, kalau saudara dengar ada berita-berita, kan zaman Rasulullah ada itu. Jawabnya alaikum, itu ada konteksnya. Itu orang yang ustadz yang ngomong begitu, nggak ngerti asbab nuzul. Nggak ngerti asbab nuzul. Itu terbit dari orang Yahudi yang biasanya ngefrank Nabi, jadi diplesetin, assalam menjadi sam. Assalamualaikum, sam itu kan mampus loh, itu artinya racun, sam itu racun, binasa kamu, nah, mampus. Maka oleh Rasulullah samnya nggak disebut, ya, sebab di ayat yang lain disebutkan jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, membalas kejahatan adalah kejahatan. Coba tuh, Islam nih, membalas kejahatan adalah kejahatan. Jadi harusnya gimana? Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Kalau dia jahat, Anda jahat, terus apa bedanya Anda dengan dia? Tuh gitu. Falsafahnya begitu. Wah ini, wah ya nggak bisa. Ya itu Anda belum jadi orang baik. Susah memang. Ya. Ini Islam loh. Bukan untuk bertanding. Islam hidup di dunia ini bukan bertanding. Tapi ingin rahmatan lil alamin. Menciptakan keramahan. Rahmat ini sudah di Indonesia kan dengan ramah.
Karena lidah orang Indonesia kan rahmat ramah. Jadi manusia Muslim hadir di muka bumi ini ramah. Harus ramah lingkungan. Jangankan pada manusia, pada lingkungan pun harus ramah. Ada akhlak pada burung, ada akhlak pada binatang. Ya, tidak boleh sembarang burung dijadikan sasaran tembak. Setelah ditembak udah, bener saya titis. Jitu tembakan saya. Udah ditinggal aja. Kalau bukan untuk dimakan nggak boleh. Tuh. Atau kita ya lain-lain lah. Sampai memelihara binatang tapi tidak bertanggung jawab, mati kelaparan, tidak bisa minum, itu nanti akan dituntut di hari kiamat. Nah, daripada kita dituntut, udah jangan melihara. Ya. Nah, sebaiknya jangan melihara. Dituntut-tuntut pusing nanti. Wong kita aja masih banyak masalah. Nah, kita kembali sini. Ini soalnya disediakan oleh penafsir, ini bukan apa-apa ini. 2 ayat ini ya, Anda lihat nih. 1, 2 ini. Kalau ngelihat halamannya ngeri ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, 7,5. Harus selesai dalam waktu setengah jam. Ya kan? Makanya saya kadang-kadang keburu-buru. Baca dulu di rumah, yang ada di otak ditumpahkan pada saudara. Ini sudah kadang-kadang lewat dari berapa halaman. Kalau dibaca satu-satu, nggak selesai ini. 2 ayat ini bisa dibahas mungkin 3 kali kajian. Ya, jadi di sini disebut kafir, yang dimaksud itu kafir sampai kematiannya. Kita tetap harus berakhlak mulia. Mudah-mudahan saat kita berakhlak mulia, orang kafir itu tertarik. Sebab hari ini kebanyakan orang kafir tertarik dengan Islam karena akhlak. Dilihat dari kaya, kebanyakan miskin kita. Apa yang bikin menarik? Ya kan? Dilihat dari kecerdasan, rata-rata ya, saya tidak menuduh 1-2 orang. Rata-rata bodoh. Pemenang olimpiade rata-rata mereka. Jadi gimana ngelihat itu? Negara-negara muslim rata-rata miskin. Anda lihat aja yang sukses-sukses. Negara ada di list kan, negara paling bahagia itu Eropa, bukan kita. Kita keberapa tuh ya? Pernah di list itu. Kita kesekian. Jadi bagaimana katanya Anda ingin menghadirkan kebahagiaan bukan saja di akhirat tapi dunia juga kan? Anda sendiri nggak bahagia. Jadi yang tertarik apa? Tertarik akhlaknya. Makanya saya merasa aneh, jangankan kepada sesama muslim, kepada orang kafir kita harus berakhlak. Harus berakhlak. Apalagi sesama muslim, tidak boleh kita. Karena beda golongan, beda guru, ya. Beda guru, beda ilmu. Yang seguru seilmu jangan saling mengganggu. Tukang obat. Saya ini kayak ngedalang ya. Saya ini kayak ngedalang. Ini kumpulan dari pengalaman-pengalaman. Ya, pernah di pleset-pleset, plengsong gitu. Kita tidak harus terus-menerus begitu kan. Kita satu saat harus tegak. Nah, kita kembali sini. Kata Ibnu Jarir, inna syaradab indallah alladzina kafaru alladzina ahata minhum ya Muhammad. Jadi yang membuat bikin senep ya, bikin jengkel, mereka ini sering melanggar janji. Makanya saya mengatakan kehormatan kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat itu diantaranya suka melanggar janji. Ya, tercoreng kita ini. Nama kita tercoreng. 1, kalau ngutang nggak bayar. Mungkin Anda masa mesem aja, tapi yang ngutangin saudara niteni itu. Ya kan? Kita mah pura-pura lupa, Pak Hilman. Enak aja ngutang tuh. Utangnya mah mubah, bayar yang wajib. Kita kan demen ngutang nih, tapi lupa bayar. Seringnya gitu. Enak masa mesem, tapi dia niteni. Alah, senyummu menyakitkan. Ya kan? Nah, senyummu racun. Senyum, utang nggak bayar. Itu kita ini ya terus seumur-umur itu. Nah, maka ini utang cepat bayar.
utang bukan sesuatu yang haram, bukan. Tapi bayarnya ini wajib. Ingat tuh. Utangnya mubah, nggak sunnah kita. Nggak disunahkan ngutang, nggak. Tapi orang yang bisa ngutang, ya bisa ngutang, itu berarti orang yang dipercaya. Apalagi kedua, ketiga, keempat. Ya, lebih dari sekali lah. Kalau kita ngutang lagi sukses, berarti orang itu dipercaya, aman. Hah? Kalau udah nggak bayar, ngutang lagi, parah itu mah. Nah itu satu. Yang kedua, kalau janji jangan sering ingkar. Jangan sering mengatakan insya Allah kalau Anda pastikan tidak bisa. Jangan katakan insya Allah, saya tidak bisa. Katakan itu. Kalau insya Allah itu, ya dipastikan datang dalam kekuasaan kita. Besok hadir ya, insya Allah. Insya Allah di situ karena kita nggak tahu umur. Ya, kecuali uzur gitu loh. Kita nggak bisa memastikan insya Allah itu. Tapi kalau kita yakin nggak hadir, Anda kok bisa bilang insya Allah? Ya kan? Untuk menutupi kekurangan kita. Insya Allah udah tahu nggak hadir. Sepertinya saya nggak bisa hadir. Tapi saya akan usahakan, insya Allah ya. Tapi jangan terlalu diharap. Kita boleh ngomong gitu. Sebab janji Anda ingat, kalau diundang orang hajatan, itu berharga. Ya, ini sifat-sifat ingkar ya. Kemudian hadisnya. Dari Ali. Nah, ini hadisnya. Dari Abdullah bin Amr. Qala Rasulullah arba'u khilal man kunna fihinna munafiqan khalisan. Ada 4 sifat yang jika seseorang bersikap dengan 4 ini, murni dia orang munafik. Ya, artinya double standar ya. Siapa? Man idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong mulu. Tuh. Kan benar kata saya kan? Ngomong bohong aja itu. Bukan bohong, saya diplomasi. Katanya begitu. Kata ahli-ahlinya. Istilah-istilah keren. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji sering menyelisihi. Janji meleset. Nah, hati-hati itu ya. Wa idza ahada ghadara. Kalau ada kesepakatan dikhianati. Kalau kita janji kan, ya janji saya ke sana. Ya, nah, insya Allah datang. Kalau ada kesepakatan sering diingkari, khianat. Nah, itu yang ketiga ya. Wa idza khasama fajara. Kalau ngomong pengen menang sendiri. Nah, itu. Kalau ngomong pengen menang sendiri. Nah, ini. Harusnya kan menang berdua, kan. Wa man kana fihi khislatun minhunna, barang siapa yang punya sikap seperti ini, sabda Rasulullah, kanat fi khislatun minan nifaq, maka dia sudah kena penyakit nifak. Nifak itu munafik. Nifak itu asal mana katanya itu liang, leng, kalau bahasa Jawa, leng yang punya 2 lubang. Ditangkap di sini dia muncul di sono, itu asal nifak itu. Lorong kecil, liang lah. Ditangkap di sini, ke sana, itu. Mana asal dari nifak. Jadi punya 2 wajah. Dikira begini, ekspektasinya ke sini. Aduh, ternyata begitu. Ya, nah ini namanya nifak. Ini penyakit yang sering menghinggapi orang-orang yang sudah punya jabatan, punya kuasa. Nah, ini, punya kaya. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Nah, kita usahakan kalau ngomong selurusnya. Tapi itulah, biasanya kurang disukai orang. Yang penting jangan nyakitin sih menurut saya. Ngomong dipikir-pikir, tuh kan? Kalau kita terbiasa ngomong nyeletuk gak enak, udah jangan ngomong dulu aja, mikir dulu, saya ngomong begini, nyakitin, harus begitu. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda dari Ibnu Umar, likulli ghadir liwaun. Bagi orang yang suka khianat, nanti akan ada bendera. Di akhirat nanti, ketika di alam mahsyar, diberi bendera. Tukang khianat tuh benderanya di sini. Katanya diselipkan di
sininya nih. Kayak saya ingat kayak orang umroh, orang haji kan takut kesasar kan dia pasang bendera. Yu'rafu bihi, yang akan dikenalnya. Jadi bendera yang akan dikenal, innal ghadir yunsabu lahu liwa'un yaumal qiyamah fayaqalu hadhihi ghadara fulan. Benderanya itu tertulis, ini orang yang berkhianat pada si anu, ditulis. Ya, dan nggak bisa lepas. Jadi orang tahu, oh ini waktu di dunianya begitu. Nah, ini katanya. Wallahu a'lam bishawab. Pelajaran berikutnya adalah Jami' al-Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa mana ini? Man qala biwujubi tasyahud awal. Ada yang berpendapat tasyahud awal itu wajib. Tasyahud awal itu kan sunnah ya, untuk sholat yang lebih dari 2 rakaat. Seperti maghrib, zuhur, asar, isya. Tasyahud awal ini statusnya sunnah. Tapi ada yang berpendapat wajib. An Aisyata, dari Aisyah, kana Rasulullah yastafti salat ila an dzakarat wa kana yaqulu fi rakaatain at-tahiyat. Diceritakan oleh Aisyah, Rasulullah itu memulai salat, kemudian sampai setiap rakaat beliau selalu duduk. Setiap 2 rakaat duduk beliau, yaitu membaca at-tahiyat. Wa kana yafrishu rijlayil yusra, dan Rasulullah melambari kaki kirinya. Melambari kaki kirinya. Jadi kaki kirinya menempel di pantat. Bokong kita tidak jatuh ke tanah, tapi dilambari kaki kiri. Jadi iftirash namanya. Iftirash kan begini kan? Nah, ini kan dilambari nih. Ya, bokongnya ini enggak sampai ke tanah tapi dilambari oleh kaki. Ini namanya iftirash. Duduk tasyahud awal kan. Jadi duduk ada 2, ada iftirash, ada tawarruk. Tawarruk itu, warak itu namanya bokong. Warok ini pantat lah bahasa kita. Maaf ya kalau sebut kasar. Pantatnya nempel ke bumi. Anda kalau tawarruk kan pasti ini nempel. Kalau iftirash dilambari, dilemeki, lemek kalau bahasanya. Ya, dialasi oleh kaki, itu namanya iftirash. Kalau ini kan bokongnya nempel ke bumi nih. Nah, ini namanya tawarruk. Itu untuk duduk yang kedua. Terakhir ya. Wa yansibu rijlal yumna, dan beliau menegakkan kaki kanannya. Jadi kaki kanan itu ditegakkan, jangan dilembrehaken. Setelah saya pada awalnya belajar sholat itu susah kan ditegakkan, ya. Ini dulu kan kaku, nggak pernah sholat dulu tuh, setelah muslim. Saya galak pada diri sendiri. Kamu juga harus muslim. Petak dia tuh. Harus tegak, nggak boleh. Taat pada Allah. Begitu. Ya orang-orang yang senior enak aja begini ngelembre. Saya lihat kok nggak disiplin sih. Tegak suruh ini. Ayat, hadis, nurut. Nah, gitu saya tegak. Tegakin sama saya. Sebab saya yakin perintah Rasulullah pasti ada manfaat. Gitu saya. Apalagi di Cibeber itu kan ada latihan-latihan di depan kelas tuh. Ya, terus kiainya juga ngelihat, pertama kali saya kakinya ditaruh di sini nih. Waduh, kok sakit amat ya? Keliru katanya ini. Kaki kirinya taruh di sini kan jomplang ini. Sakit amat ini. Oh keliru, saya nggak tahu di bawah dia. Kalau nggak biasa ya. Jadi harus begitu. Tapi kita belajarnya ternyata sudah umur, sudah kaku kakinya. Waduh, asam urat lah segala alasan itu. Nah itu. Hadis ini sahih. Wa kana yanha an akbatis syaitan. Dan beliau tidak suka melarang duduk setan. Tuh katanya setan. Salah satu duduk yang dilarang oleh Rasulullah katanya orang Yahudi
suka ini ngelember begini. Ya, jadi menyandarkan kaki berat tubuh ke sini. Artinya suka begitu, yang tidak boleh. Dan ik'a yang tidak dibolehkan. Ada ik'a yang boleh, yaitu duduk istirahat. Jadi duduk istirahat itu di antara rakaat ke rakaat begini. Ya, ini tumitnya diduduki. Jadi menjelang berdiri, ini menjaga keseimbangan. Ya, ketika sudah sujud kedua mau rakaat berikutnya, Allahu Akbar sujud kedua nih ya, mau berdiri lagi begini. Nah, ini ik'a juga, ik'a yang dibenarkan. Ya, jadi nggak ada yang ditekuk kayak begini. Ini untuk berdiri. Tuh. Imam Syafi'i menyunahkan ini menaruh ini telapak, ada yang begini ada yang begini ya. Ini untuk keseimbangan, angkat begini. Ini saya kira faktor umur pernah disebut sini kan. Faktor umur Rasulullah di akhir-akhir hayatnya itu begini. Karena kalau sudah jomplang gitu istilahnya. Ya, keseimbangan tubuh nggak bisa dijaga karena faktor umur. Kita lanjut. Waqat takallama ba'du alil ilmi qalu inna Abul Jauza lam yudrik Aisyah. Tapi ada yang mengatakan hadis ini dipersoalkan karena ada seorang perawi Abul Jauza ini tidak pernah berjumpa dengan Aisyah. Nah itu. Seteliti itu ya. Jadi ada status hadis sahih, hasan, dhaif itu bukan dari penolakan terhadap ucapan Nabi, bukan. Tapi pewartanya ini, wartawannya ini tidak sahih. Gitu. Ya, pewartanya ini diragukan. Gitu. Maka bisa diturunkan dari sahih menjadi hasan, hasan menjadi dhaif. Jadi status hadis itu bukan karena hadisnya, bukan. Ya. Tapi karena sanad ini pewarta-pewartanya. Nah, di sini disebutkan ada yang membicarakan tentang pewarta hadis ini, namanya Abul Jauza. Ya. Abul Jauza itu kan pisang, Jauza itu pisang, bapaknya gedang tuh. Ya. Sama dengan celana dalam kalau di bahasa daerah kan sini apa? Bukan ya, katok jeruk. Jadi nggak ada bahasa Jawanya. Cangcut. Ya bukan, kalau celana dalam kan dua kata tuh. Ketika di Jawa sih katok jeruk berarti. Ya kan? Maksudnya. Tapi kan katok celana dalam kan. Kalau underwear ya. Kalau bahasa Inggris underwear. Pakaian bawah kan, under itu kan bawah. Ya, under. Kalau kita tuh celana dalam. Celana dalam tuh celana katok. Dalam jeruk. Katok jeruk. Jadi nggak bisa diterjemahkan secara letterlek. Makanya orang sini nih nggak punya lagu daerah. Nggak punya lagu daerah. Sebab jatuh cinta aja dia nggak bisa menerjemahkan. Jatuh, paling demen aja, demenan sini. Kalau jatuh cinta di ini Rigal demen. Jadi dua kata ini nggak bisa dipas gitu loh. Jangan dikira bisa diterjemahkan. Begitu juga Arab ke Indonesia, Indonesia ke Arab, nggak bisa. Karena strukturnya berbeda. Makanya itu kenapa dalang selalu menggunakan bahasa Jawa. Kalau di Indonesia kan hilang ininya. Bumbunya hilang. Tok 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 gitu. Ada ini. Pakai kaki kan. Atau dia ngomong, itu ada langgamnya. Wasahi an-nahu adraka. Yang sahih ya, ada berita bahwa Abul Jauza tidak pernah berjumpa dengan Aisyah. Tapi berita yang lain beliau ketemu. Nah, ini mah yang benar nih. Kata beliau, yang sahih adalah ketemu. Berita yang tidak ketemu salah. Fi kulli rak'atain at-tahiyat. Aisyah pernah mengatakan setiap 2 rakaat harus ada
at-tahiyat. Harus ada duduk setiap 2 rakaat. Maka kita sunnah 2 rakaat dalam tarawih kan. Jadi supaya santai, 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat. Dan semua duduk, praktek-praktek sholat itu semua setara ya, separalel gitu dengan temuan kesehatan. Contohnya kepala kita ini. Kepala kita ini diminta untuk ke kanan, ke kiri, ke sana, ke sini. Ini karena engsel. Ya. Kita kanan kiri itu dengan assalamualaikum. Makanya nggak boleh setengah-setengah. Assalamualaikum. Luruskan tuh sampai sebablas-bablas. Tapi jangan mentang-mentang diluruskan sampai berbelok. Nggak boleh. Ini panduan menghadap kiblat tuh ini, dada. Jadi nggak boleh assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nggak boleh di dada ini. Boleh Anda seanunya. Tapi harus batas kepala. Assalamualaikum warahmatullah. Ini harus betul-betul sana. Memang disengaja buat anu. Nanti kalau yang begini-begini, sujud tuh ditegakkan. Sujud kan diganjel gitu. Tuh jadi ke sana. Ya kan? Kemudian waktu kita baca suratul Fatihah kan kita begitu. Ngedengkul, dongkluk. Begini yang begini, begini yang begini. Jadi itu sehat. Kaki juga begitu, dibuat ke sana, buat ke sini, itu sengaja supaya engselnya bergerak ke seluruh arah. Sengaja ada dalam ajaran Islam. Jadi semua posisi duduk kita itu ya mengarah kepada supaya sehat. Saya pernah praktekkan sholat, kenapa itu 8 rakaat? Sebab 8 rakaat itu kira-kira makan 30 menit. 8 rakaat tarawih itu, plus witir apalagi 3 rakaat. Itu biasanya keringat mulai keluar. Tapi kalau 4 belum. Ya Anda coba praktekkan. Kalau sini juga ber-AC, nahan ya. Kalau 8 tuh mulai keringetan. Nah itu memang dikehendaki. Pas lah gitu. Rawahu Abu Ya'la. Tahqiq al-Athari min tariqi Abdissalam bin Khirab an badil bihi wa lafduhu anna Rasulullah kana la yazidu fi rak'atain ala tasyahud. Rasulullah tidak pernah lebih dari 2 rakaat membaca tasyahud. Jadi maksudnya di rakaat ketiga, rakaat keempat nggak pernah. Biasanya selalu 2 tasyahud. Apalagi maghrib ya, 2 tasyahud, di ketiga tasyahud. Bentar lagi ya. Wa fi hujatun liman yaqula yusalli ala nabi fi tasyahud awal. Ini menjadi hujah untuk orang yang berpendapat di tasyahud awal jangan ada salat pada nabi. Ada nggak salat pada nabi tasyahud awal? Ini dalil orang. Jadi di tasyahud awal itu tidak ada salawat pada nabi. Yang ada di tasyahud kedua. Kecuali tasyahud yang di kedua itu untuk akhir, ya kan? Tasyahud dia tidak mempengaruhi hukum dia. Ya kan? Dia hanya bertasyahud itu karena menunggu imam belum selesai gitu kan. Dia statusnya tidak tasyahud kan? Karena dia masbuk. Nah, itu. Jadi sebenarnya tidak berfungsi. Jadi orang seperti ini dihadapkan pada pilihan silahkan panjang, silahkan pendek. Contohnya kita datang, imam sudah di rakaat terakhir. Contohnya sholat zuhur lah katakanlah. Kan kita pasti ngikut duduk, ya kan? Tapi duduk kita itu status buat ngimami, berimamah, bukan buat kita. Ya, dalam rangka berjemaah. Jadi kita ada pilihan, boleh lanjut, boleh tidak. Boleh ngepas saja. Gitu. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memberkahi anak-anak kita, memudahkan hidup mereka, mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.